Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai CPNS 2019 yang bersertifikat pendidik. Apakah CPNS tunjangan profesi gurunya bisa cair? Bagaimana CPNS bersertifikat pendidik tetapi belum mempunyai NRG dan NUPTK? Berarti ini kejadiannya adalah CPNS tersebut melalui jalur SM3T atau PPG Prajabatan Otomatis belum mempunyai NRG dan NUPTK, sedangkan dari sekolah swasta itu pasti sudah mempunyai NRG dan NUPTK. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman atau sanak saudara yang membutuhkan agar dapat mengetahui informasi mengenai CPNS yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Dasar pencairan tunjangan profesi guru adalah dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Ini dasar hukumnya yang revisi terakhir itu adalah Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Kriteria penerima tunjangan profesi yang pertama adalah guru CPNSD dan PNSD penerima tunjangan profesi memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A adalah berstatus sebagai guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada data pokok pendidikan atau Dapodik di bawah binaan kementerian. Adapun tunjangan profesi guru pendidikan agama dibayarkan oleh Kementerian Agama. Yang kedua, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas, atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jadi yang pertama adalah berstatus sebagai PNSD, entah itu CPNS atau PNS. Yang kedua adalah aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran. Yang ketiga yaitu memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik. Ini minimal memiliki satu, kalau dua, tiga itu juga tidak apa-apa, nanti kesesuaian dengan mata pelajaran yang diajarnya. Apakah ada guru yang memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik? Tentunya ada, yaitu guru-guru yang lama atau guru yang melakukan sertifikasi kedua karena tuntutan dari ijazahnya. Yang keempat adalah memiliki nomor registrasi guru atau NRG yang diterbitkan oleh kementerian. Ini bagi CPNS yang dari sekolah swasta otomatis sudah mempunyai NRG ini, sedangkan yang dari SM3T atau Prajabatan otomatis belum mempunyai. Jadi syaratnya harus mempunyai NRG dulu. Yang kelima, memenuhi beban kerja guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu beban kerjanya yaitu 24 jam dalam satu minggu. Untuk guru kelas pasti mendapatkan 24 jam, tetapi untuk guru PAK atau guru mata pelajaran itu harus memenuhi 24 jam tatap muka per minggu. Yang keenam, memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik, yaitu PK Guru. Ini bagi yang dari sekolah swasta, ini tentunya sudah punya, tapi yang SM3D dan Prajabatan belum punya karena biasanya penilaiannya pada akhir tahun. Yang G, mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan. Jadi rasio guru dan siswanya memenuhi. Yang H, guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, ini bagi pengawas. Yang I, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan. Jadi tidak ada tugas lain seperti itu. Besaran tunjangan profesinya bagi CPNSD dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokoknya, jadi sesuai dengan gaji CPNSD juga. Yang kedua, PNSD dibayarkan setara dengan 1 kali gaji pokok. Jadi yang gaji pokoknya yang baru saya share kemarin ada berapa gaji pokok PNSD atau CPNSD, silahkan dilihat. Selain tadi di Permendikbud tadi juga nanti akan ada info GTK ini untuk melihat apakah datanya sudah valid atau belum.
Ini yang wajib ada verifikasi data tunjangan profesi, yaitu beban mengajarnya. Apakah jam linearnya sudah mencukupi 24 jam atau belum. Linear itu adalah mata pelajaran, sertifikat pendidiknya dengan mata pelajaran yang diampu. NUPTK berarti NUPTK-nya valid, harus valid. Keaktifan harus dinyatakan aktif oleh BKN, ini bagi CPNS maupun PNSD. Kelulusan sertifikasi, apakah sudah masuk aplikasi SIM tunjangan operator dinas atau belum, usianya centang atau tidak, kepegawaian NIP ditemukan atau tidak. Jika tidak, berarti kalau ada salah satu yang tanda silang, berarti nanti tidak bisa. Kelengkapan datanya, data sudah lengkap. Ini jika tempat mengajar guru di sekolah swasta dan sudah pernah cair, apakah setelah diangkat CPNS langsung bisa cair? Ini pertanyaan tadi. Jawabannya belum tentu, tergantung kabupaten atau kota atau provinsi masing-masing mengusulkan untuk terbit SKTP atau tidak. Ini pengalaman saya di kabupaten saya, ini belum bisa CPNS untuk diterbitkan SKTP. Jadi itu semua tergantung dari kebijakan Dinas Pendidikan kabupaten, kota maupun provinsi. Tetapi ada juga kabupaten, kota, provinsi yang pada tahun lalu itu bisa mencairkan SK atau bisa mencairkan tunjangan profesi guru bagi CPNS. Lalu apa alasan tidak menerbitkan SKTP? Ini ada beberapa Pemda yang menunggu diangkat menjadi PNS baru bisa menerima TPG. Jadi harus diangkat PNS dulu. Jadi CPNS tidak berhak atau tidak diusulkan. Karena yang berhak mengusulkan terbitnya SKTP adalah wewenang dari operator tunjangan dinas pendidikan kabupaten, kota, atau provinsi. Jadi pusat itu atau Kementerian Pendidikan itu tidak mempunyai wewenang. Yang mempunyai wewenang atau yang mempunyai hak adalah operator tunjangan dinas pendidikan. Nah, ini bagaimana lulusan SM3T atau PPG Prajabatan yang belum mempunyai NUPTK atau NRG. Tentu saja ini kan belum mempunyai. Yang pertama, sebelum mengurus NUPTK ini tentunya Anda semua harus masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Nanti yang bisa memasukkan adalah operator dinas pendidikan. Jadi nanti setelah ditempatkan di tempat kerja baru, otomatis mengurus itu untuk dimasukkan Dapodik. Kalau sudah masuk, nanti masuk dalam usulan penerima NUPTK. Jika NUPTK sudah terbit, kemudian usulkan NRG, karena NRG tidak otomatis turun, beda dengan PPG dalam jabatan. Kalau dalam jabatan itu kan sudah ada di sistem pusat, jadi NRG langsung bisa turun. Tetapi kalau yang SM3T atau PPG Prajabatan, NRG-nya itu harus diusulkan oleh operator tunjangan dinas ke aplikasi SIMTUN yang ada di pusat. Cukup sekian penjelasan dari saya, itu langkah-langkahnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.